Terima kasih, Anda telah berkunjung di kanal video ini. Untuk menghindari salah paham, silahkan simak sampai selesai. Para ulama besar di Nusantara hanya berdasar pada prasangka-prasangka baik bahwa kaum urban Yaman yang hidup di tengah-tengah umat Islam saat itu mengaku bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dianut para ulama Nusantara pada umumnya. Banyak umat Islam Indonesia yang bodoh dan mengeluh-elukan komunitas kaum Habib ini karena menganggap sebagai keturunan Nabi Muhammad hanya atas dasar pengakuan mereka. Dengan membegal nasab suci Rasulullah, mereka mempengaruhi umat Islam dengan berbagai doktrin-doktrin sesat, mengagung-agungkan nenek moyang mereka, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka orang-orang mulia dan hebat. Namun apapun yang selama ini mereka perbuat, tak sedikit pun dari mereka menunjukkan keilmuan yang mumpuni, seperti cerita-cerita tentang kehebatan moyang mereka, yang melebihi keunggulan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata, terutama setelah terbukanya tabir keburukan dan kebohongan yang mereka tutupi selama ini. Mereka telah memperlihatkan siapa mereka yang sebenarnya. Bagaimanapun mereka menyembunyikan bangkai kebusukan, saat ini telah tercium menyeruak yang tak mungkin lagi bisa mereka tutupi dengan apapun. Saat ini kebenaran telah menemukan jalannya. Terkuaknya nasab palsu mereka kepada Rasulullah menjadi senjata pemusnah massal yang akan menghancurkan eksistensi mereka yang selama ini disanjung-sanjung dan dimuliakan. Kebodohan terbesar umat Islam, serta besarnya dosa bagi pemangku yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kesucian ajaran Nabi yang telah dikotori oleh para Habib yang selama ini diam dan membiarkan aksi-aksi turunan Ba'alawi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Umat Islam hendaknya segera sadar bahwasanya selama ini mereka telah menipu umat Islam agar patuh dan tunduk kepada mereka sebagai turunan Nabi, serta mengikuti ajaran kelompok Ba'alawi yang hakikatnya merusak dan menyesatkan umat Islam. Kelompok Ba'alawi selama ini telah banyak membuat keonaran di Indonesia dengan menebarkan intoleransi, fitnah, kedengkian, permusuhan, dan kekerasan antara sesama umat manusia seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Hussein Al-Habsyi, Zain Al-Kaf, dan baru-baru ini anak muda bernama Bahar bin Smith, serta banyak lagi deretan nama-nama lainnya. Dari berbagai peristiwa yang dilakukan kelompok Ba'alawi di Indonesia, kita memahami bahwa mereka hanyalah tak lebih dari pecundang-pecundang, mencari tempat hidup aman dan nyaman, kemudian merasa lebih unggul dan memiliki otoritas keagamaan tertinggi di antara ulama-ulama Nusantara. Segala cara pun mereka tempuh untuk membangun kekuatan di negeri entah berantah. Sejak dulu hingga akhir abad 20, para ulama Nusantara sejatinya memang tidak pernah mempersoalkan kehadiran kaum imigran Yaman, terutama mereka yang mengaku bernasab kepada Nabi melalui jalur Ali bin Alawi, yang menurut mereka merupakan keturunan langsung dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, turunan ke-10 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi hal itu, para ulama besar di Nusantara hanya berdasar pada prasangka-prasangka baik bahwa kaum urban Yaman yang hidup di tengah-tengah umat Islam saat itu mengaku bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dianut para ulama Nusantara pada umumnya. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, Yaman dikenal sebagai negeri para Habib yang merupakan leluhur sebagian komunitas Arab Muslim di Indonesia. Banyak umat Islam Indonesia yang bodoh dan mengeluh-elukan komunitas kaum Habib ini karena menganggap sebagai keturunan Nabi Muhammad hanya atas dasar pengakuan mereka. Dengan membegal nasab suci Rasulullah, mereka mempengaruhi umat Islam dengan berbagai doktrin-doktrin sesat, mengagung-agungkan nenek moyang mereka, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka orang-orang mulia dan hebat. Namun apapun yang selama ini mereka perbuat, tak sedikit pun dari mereka menunjukkan keilmuan yang mumpuni, seperti cerita-cerita tentang kehebatan moyang mereka, yang melebihi keunggulan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun demikian, dari mereka yang dianggap keturunan Nabi itu, tentu saja ada yang baik, toleran,
dan nasionalis. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata, terutama setelah terbukanya tabir keburukan dan kebohongan yang mereka tutupi selama ini. Mereka telah memperlihatkan siapa mereka yang sebenarnya. Namun, bagaimanapun mereka menyembunyikan bangkai kebusukan, saat ini telah tercium menyeruak yang tak mungkin lagi bisa mereka tutupi dengan apapun. Saat ini, kebenaran telah menemukan jalannya. Terkuaknya nasab palsu mereka kepada Rasulullah menjadi senjata pemusnah massal yang akan menghancurkan eksistensi mereka yang selama ini disanjung-sanjung dan dimuliakan. Kebodohan terbesar umat Islam serta besarnya dosa bagi pemangku yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kesucian ajaran Nabi yang telah dikotori oleh para habib yang selama ini diam dan membiarkan aksi-aksi turunan Ba'alawi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Umat Islam hendaknya segera sadar bahwasanya selama ini mereka telah menipu umat Islam agar patuh dan tunduk kepada mereka sebagai turunan Nabi, serta mengikuti ajaran kelompok Ba'alawi yang hakikatnya merusak dan menyesatkan umat Islam. Kelompok Ba'alawi selama ini telah banyak membuat keonaran di Indonesia dengan menebarkan intoleransi, fitnah, kedengkian, permusuhan, dan kekerasan antara sesama umat manusia seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Hussein Al-Habsyi, Zain Al-Kaf, dan baru-baru ini anak muda bernama Bahar bin Smith, serta banyak lagi deretan nama-nama lainnya. Dari berbagai peristiwa yang dilakukan kelompok Ba'alawi di Indonesia, kita memahami bahwa mereka hanyalah tak lebih dari pecundang-pecundang mencari tempat hidup aman dan nyaman, kemudian merasa lebih unggul dan memiliki otoritas keagamaan tertinggi di antara ulama-ulama Nusantara. Segala cara pun mereka tempuh untuk membangun kekuatan di negeri entah berantah. Padahal negeri asal moyang mereka sendiri saat ini hancur berantakan. Di Yaman sendiri, kelompok Habib ini sangatlah minor dan terbatas, sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun, baik sosial, politik, apalagi ekonomi. Sedangkan pamor keagamaan mereka hanya terbatas di beberapa tempat, dan sebagian besar turunan Ba'alawi terkonsentrasi di kota Tarim Hadramaut, Yaman Selatan. Di Tarim inilah, saat ini banyak mahasiswa dan santri Indonesia yang belajar Islam, khususnya di Al-Ahqaf University, Ruk-e-Tarim, Darus Zahro, dan Darul Mustafa. Setelah mereka sudah eksis sejak berabad-abad silam, maka populasi warga Yaman Hadramaut di Indonesia, saat ini jumlah mereka sudah semakin banyak dan tersebar di berbagai tempat dan kawasan, Aceh, Palembang, Jakarta, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, dan masih banyak lagi. Meskipun komunitas Yaman sudah cukup lama datang di kawasan Nusantara yang kemudian bernama Indonesia, tetapi migrasi mereka dari Yaman ke kepulauan ini dalam buku klasik W.C. van den Beek tentang koloni Arab Hadrami di Nusantara baru terjadi secara intensif pada abad ke-19 ketika Belanda memanfaatkan teknologi mesin uap agar memudahkan arus migrasi orang-orang Arab Yaman ke Nusantara. Selain dari kaum turunan Ba'alawi, ada pula dari beberapa komunitas lain, yaitu kelompok Irsyadi, yaitu golongan menengah, dan Qabail, golongan rendahan. Dalam sejarahnya di Yaman, komunitas Irsyadi ini sering terlibat konflik dengan kelompok Sadah yang dipicu rebutan otoritas keislaman, konflik atas klaim sebagai keturunan Nabi, serta perbedaan tafsir atas pemahaman keagamaan. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Yaman merupakan negara majemuk dengan berbagai ragam kelompok etnis, agama, suku, faksi politik, dan ideologi. Yaman yang berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi bukan hanya dihuni oleh kaum Sadah khususnya Ba'alawi, tetapi juga kaum Yahudi Yaman, Al-Yahud Al-Yaman, sedangkan kaum perempuan mereka mengenakan cadar, burko atau nikob, sebagaimana laiknya perempuan muslimah Salafi Wahabi. Yaman Utara merupakan rumah bagi berbagai faksi militan, radikal,
Islamis, teroris, dari berbagai kelompok aliran dan mazhab keislaman. Disinilah sejumlah pentolan Salafi, termasuk pemimpin Laskar Jihad, Ja'far Umar Tholib beserta anak-anak didiknya, dikader dan digembleng spirit jihadisme oleh beberapa ulama militan, seperti Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi, Syekh Yahya Al-Hajuri, atau Syekh Abdurrahman Al-Adeni. Dalam sejarahnya, Yaman menjadi salah satu basis kaum kiri terbesar di Timur Tengah, baik yang berideologi politik dan berhaluan komunis, sosialis, maupun Marxis-Leninis. Kawasan Yaman dibagi menjadi dua, Yaman Utara, disebut Republik Arab Yaman, dan Yaman Selatan, yang merupakan tempat bercokolnya kelompok kiri, disebut Republik Demokrat Rakyat Yaman. Bahkan Yaman Selatan, dulu pernah menjadi negara komunis, sebelum era unifikasi tahun 1990, sebelum menjadi Republik Yaman, yang menggabungkan selatan dan utara. Oleh karena Yaman menjadi rumah berbagai kelompok ideologi politik, Yaman tidak pernah sepi dan absen dari konflik dan kekerasan. Perang sipil berkali-kali meletus yang menyebabkan korban tak terhingga, baik jiwa maupun harta benda. Saat ini, perang sipil berbagai kelompok politik, agama, ideologi, sedang berkecamuk khususnya di Yaman Utara. Tak peduli meskipun bersuku Arab, mereka tetap saja saling berperang satu sama lain. Sejak zaman Abrahah, Yaman menjadi ajang pertempuran dan penaklukan berbagai kelompok politik kekuasaan. Pada awal abad Masehi, Yaman pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Yahudi Himyarite. Kemudian kelompok Kristen datang menaklukkan Yaman, dan belakangan kaum Muslim Arab yang kemudian menganeksasi mereka. Sejak itu, beberapa dinasti silih berganti mengontrol Yaman. Yang terkuat dan termakmur adalah dinasti Rasuli, sebelum Turki Utsmani dan Inggris kemudian kembali menjajah Yaman. Sebelum Republik Arab Yaman berdiri pada tahun 1962, kerajaan Yaman Mutawakiliyah yang berhaluan Syiah Zaidi berdiri di Yaman Utara pasca Perang Dunia Pertama. Kaum radikal Islamis seperti Al-Islah atau Etajamu, Al-Yamani Lil Islah, kelompok nasionalis seperti Al-Muktamar Asy'abi, dan sosialis komunis seperti Al-Hizbul Ishtirok Al-Yamani, semua beretnik Arab, saling berkelahi, saling bunuh, dan berebut kekuasaan. Semua itu belum termasuk konflik dan kekerasan berbagai faksi Islam, seperti faksi Sunni dan Syiah Zaidi. Sejumlah sarjana seperti Tarek Ismail, Victoria Clark, Murray Garth, dan Mark Katz telah mengulas dengan baik sejarah dan perkembangan konflik dan kekerasan antar faksi ideologi, politik dan agama di Yaman, termasuk faksi sosialis komunis. Yaman Selatan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1967. 2 tahun kemudian, 1969, kaum komunis di bawah payung People's Democratic Union mengontrol negara dan mengimplementasikan komunisme sebagai ideologi negara yang membawa Yaman Selatan menjadi satu-satunya negara komunis di seantero Timur Tengah di saat komunisme di kawasan lain mulai melemah pengaruhnya sejak dibombardir oleh Amerika dan sekutunya sejak Perang Dunia Kedua. Sebagai negara komunis, Yaman Selatan menjalin aliansi dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, dan Jerman Timur. Tahun 1961, Partai Komunis Yaman secara resmi didirikan oleh Abdallah bin Abdul Razak Baadid, yang merupakan salah satu pentolan komunis Arab Timur Tengah. Kemudian setelah wafat tahun 1976, tonggak partai ini dikendalikan oleh saudaranya Ali Baadid dan kemudian Abu Bakar Baadid. Pada tahun 1986, Partai Komunis Yaman bersama sejumlah partai dan kelompok kiri lain, termasuk Partai Ba'ath, bergabung dengan Partai Sosialis Yaman yang berhaluan Marxis-Leninis.
Partai Sosialis Yaman, berdiri tahun 1978, didirikan oleh Abdul Fattah Ismail yang sangat pro-Soviet. Merupakan gabungan dari berbagai elemen partai, kelompok politik beraliran kiri, baik di Yaman Selatan maupun di Yaman Utara. Ada cukup banyak tokoh dan pentolan kelompok partai komunis, sosialis atau Marxis-Leninis di Yaman, seperti Haidar Abu Bakar Al-Atos, Perdana Menteri Republik Yaman tahun 1990 hingga 1994, Muhammad Ghalib Ahmad, Ali Nasser Muhammad, Ali Salim Al-Beid, Ali Saleh Obadi, Yasin Said Ten Umen, Abdurrahman As-Segaf, dan lain sebagainya.